اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kajian dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, buah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapuskan karenanya. Telah kita singgung hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menceritakan tentang percakapan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ada'uka bih." Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan itu aku bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, katakanlah wahai Musa, ucapan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, semua hamba-hambamu telah mengucapkan hal tersebut. Qala ya Musa, maka Allah berfirman, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, andaikan 7 langit, wa amirahunna ghairi, dan seluruh penghuninya selain aku, wal aradina sab'a, demikian pula 7 bumi, fi kiffatin, berada pada sebuah timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah berada pada timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Iya, hadits ini di dalamnya terdapat penyebutan keutamaan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan bahwasanya kalimat ini ternyata adalah kalimat yang berat di dalam timbangan. Nah, maka ini memotivasi kita untuk memperbanyak dari berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan Rasulullah mengatakan afdaludz dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini ya sangat berat di timbangan, walaupun banyak orang yang mengucapkannya, yakni dari kalangan orang-orang yang beriman tentu saja. Banyaknya orang-orang yang mengetahuinya, banyaknya orang-orang yang menggunakan kalimat ini, banyaknya orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, tidak mengurangi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan ini sebenarnya adalah syahid dari hadits ini, penyebutan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah.
Ya, dan sangat sering kami singgung terkait dengan hadis al-bitaqah, hadis kartu kecil, yang mana kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan ya dosa yang banyaknya 99 sijilat. Yang satu sijilat kata Nabi maddal basar, 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat lagi. Ya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa mulianya kalimat ini, dan ulama mengatakan bahwa ajallul kalimati alal itlaq la ilaha illallah. Kalimat yang paling mulia secara mutlak adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya dia adalah kalimat keislaman kita, ya, dengannya kita hidup dan dengannya kita mati. Ya, orang yang meninggal dan dia sempat mengucapkan la ilaha illallah itu sebagai tanda husnul khatimah bagi dirinya. Nah, man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, tentu saja kalimat la ilaha illallah ini bukan sekedar kalimat yang diucapkan oleh lisan saja. Dalam keadaan kita tidak tahu maknanya, dalam keadaan kita tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ya, sebagaimana yang telah lewat bahwa kalimat la ilaha illallah nanti benar diucapkan manakala memenuhi rukunnya dan syarat-syaratnya. Ya, dua rukunnya yaitu penafian dan penetapan, an-nafyu wal itsbat. Ya, adapun syaratnya ada 7 atau 8. Nah, ilmun wa ikhlasun, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulilaha wa zida saminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah yang sudah pernah kita singgung. Nah, maka mengucapkan kalimat ini bukan sekedar ucapan, sebab ternyata ada orang yang mengucapkan kalimat ini namun tidak bernilai apa-apa. Ya, sebagaimana keadaan orang-orang munafikun. Orang-orang munafik di zaman Nabi ngucapin la ilaha illallah, tetapi hukum Allah terhadap mereka tidak berubah, berada di dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini itu berada di kerak terbawah dari api neraka. Padahal mengucapin la ilaha illallah itu, tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak teriyakini, hanya sekedar ucapan di lisan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian di dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa betapa hebatnya kalimat la ilaha illallah ini. Sampai Allah katakan, "Lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a." Andaikan 7 langit dan seluruh penghuninya selain diriku, kata Allah. Demikian pula 7 bumi. Menunjukkan ada 7 langit dan ada 7 bumi. Maksudnya apa? Tibaqa. Maksudnya 7 lapis. Langit itu terdiri dari 7 lapis. 7 lapis langit. Ada langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7. Bumi juga begitu, ada 7 lapis. Dan ini disebutkan di dalam nas, di dalam Al-Quran terkait dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini. Ya, Allah berfirman, sab'a samawat, 7 lapis langit. Qul man rabbus samawati sab'a. Katakan wahai Muhammad, siapakah Rabbnya langit yang 7? Menunjukkan ada 7 langit. Nah, demikian pula bumi. Bumi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan
7 lapis. Dan itu sharih di dalam hadis seperti hadis ini, dan juga hadis orang yang menzolimi orang lain, mengambil tanahnya walau sejengkal. Kata Nabi apa? Man zalama qaida shibrin min ardi akhihil muslim tuwiqahu yaumal qiyamah bisabai aradin. Kata Nabi, barang siapa yang menzolimi saudaranya, dia ambil tanahnya walau cuman sejengkal diambil. Iya. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Itu bahayanya ya. Dan Nabi sebutkan 7 lapis, 7 bumi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan 7 lapis langit, wa amirahunna, dan seluruh penghuninya ghairi, selain diriku. Ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Karena Allah mengatakan 7 lapis langit, 7 langit, dan semua penghuninya selain diriku. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena Allah itu di atas langit. Nah, jangan sampai ada yang menyangka maksudnya 7 lapis ini semua penghuninya, ya kan, termasuk Allah. Karena Allah di atas langit, maka Allah kecualikan ghairi, selain diriku. Menunjukkan apa? Allah itu di atas langit. Dan ketika menyebutkan bumi, Allah katakan apa? Wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi. Allah tidak katakan selain diriku, sebab Allah tidak di bumi. Allah di mana? Di atas langit. Ya kan? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itulah yang meliputi segala sesuatu sampai ke bumi ini. Nah, tetapi zatnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya, dan ini keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, ini ditunjukkan oleh banyak dalil di dalam Quran. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan lebih dari 1000 dalil Allah itu zatnya di atas langit. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh sebagian kelompok ya yang mereka mengatakan Allah fi kulli makan. Allah itu berada di semua tempat, di mana-mana. Tidak boleh ditunjuk di atas. Padahal terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu zatnya di atas langit. Terus bagaimana kalau dikatakan misalnya dalam ayat Sabbihisma rabbikal a'la, Maha suci Tuhanmu, zat yang maha tinggi. Apa kata mereka? Oh, itu yang tinggi itu kekuasaannya, kalau zatnya enggak. Nah, ini mereka main takwil kalau begini. Ya. Sementara Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka memahami nas itu ya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan teksnya, amir ruha kama ja'at bila kaifiyah. Pahami dia sebagaimana adanya tanpa membagaimanakannya. Nah, dan ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, bukan artinya Allah butuh dengan langit. Tidak. Allah tidak butuh dengan siapa-siapa. Allah tidak butuh dengan tempat. Ada sebagian orang kan mengatakan, oh, kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh tempat. Sementara Allah kan tidak butuh dengan makhluk. Nah, konsekuensinya berarti begitu. Nah, ini tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah menetapkan Allah di atas langit tanpa mengatakan bahwa Allah butuh dengan tempat itu. Tidak. Allah istiwa di atas arsnya. Apakah Allah butuh dengan ars? Tidak. Justru ars yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan pembahasan tentang ini ya dipaparkan oleh para ulama. Naam, terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama. Allah berada di atas langit. Naam, tinggi di atas sana sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan makhluknya dan tidak butuh dengan makhluknya. Tidak butuh dengan makhluknya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beda makhluk-makhluk yang lain ya,
yang berada di atas langit, malaikat. Malaikat bertempat di langit karena memang butuh dengan itu. Malaikat butuh dengan tempatnya karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga malaikat bertempat di sana, ya, ditopang oleh langit dan dia dinaungi oleh sesuatu yang ada di atasnya. Allah tidak seperti itu. Karena Allah di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang berada di atas Allah. Tidak ada yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak usah dibayangkan. Bagaimana ada di atas Allah sesuatu apapun, bagaimana itu? Nah, ini yang seperti ini kita pahami, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah bila kaif, tanpa membagaimanakannya. Ilmu kita, akal kita belum sampai ke situ. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis ini, ya, berkaitan dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Andaikan 7 lapis langit dan seluruh penghuninya selain diriku, demikian pula 7 lapis bumi, ya, fi kifatin, berada pada sebuah anak timbangan, wala ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah berada pada anak timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang terakhir yang ada di dalam bab ini, beliau sebutkan walid Tirmidzi wa hasanahu an Anasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bana Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Nah, kata beliau walid Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menghasankannya. Ya, Imam Tirmidzi mengatakan hada haditsun hasanun. Dalam sebagian ucapan beliau dikatakan hada haditsun hasanun gharib. Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah Abu Hamzah, kunyahnya Abu Hamzah, dan beliau adalah pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik melayani Rasulullah dari umur 10 tahun, dan beliau melayani Rasulullah, ya, sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Madinah, dan semenjak Nabi berada di Madinah, Anas bin Malik melayani Rasulullah sampai Rasulullah meninggal di umurnya yang ke-63, dan itu genap Anas bin Malik melayani Rasul selama 10 tahun. Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah umur beliau 53 tahun. Nah, berarti beliau di Madinah itu 10 tahun. Anas bin Malik melayani Nabi hingga umurnya 20 tahun. Rasulullah pun wafat, meninggal dunia, maka selesai pelayanan Anas bin Malik. Nah, karena Anas bin Malik ini sering melayani Rasulullah, segala keperluan Rasulullah beliau siapkan, maka Rasulullah pun mendoakan Anas bin Malik. Di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk Anas bin Malik, dan ini dari keutamaan beliau radhiyallahu anhu, kata Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa adkhilhul jannah. Kata Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Allah, aktsir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, demikian pula anaknya, wa atil umrahu, panjangkan umurnya, wa adkhilhul jannah, masukkan ia ke dalam surga. 4 yang didoakan oleh Nabi untuk Anas bin Malik, yaitu diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, dipanjangkan umurnya, dimasukkan ke surga. Ini nikmat dunia akhirat ini.
Didoakan oleh Nabi SAW. Anas bin Malik mengatakan, sungguh aku telah melihat dan merasakan 3 ini. Yaitu apa? Hartanya banyak, anak keturunannya banyak, dan apa? Yang ketiga tadi, umurnya dipanjangkan. Kata Anas bin Malik, yang belum kulihat cuma 1, yaitu masuk surga, karena beliau masih di dunia, ya kan? Nah, dan ini berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau. Doa Nabi mustajabah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sepeninggal Nabi, beliau menjadi orang kaya raya. Beliau punya kebun kurma, ya, di mana kebun kurmanya Anas bin Malik ini, ya, panen itu setahun 2 kali. Kalau kebun kurma punya sahabat lain, panennya per tahun 1 kali aja. Kalau Anas bin Malik 2 kali. Nah, makanya beliau mendapatkan keuntungan yang banyak. Iya. Kemudian anaknya Anas bin Malik, diriwayatkan bahwa beliau punya anak sampai, ada yang mengatakan 80 anak, ada yang mengatakan sampai 120. Luar biasa. Tentunya bukan dari 1 istri ini. Nah, dari banyak istri beliau radhiyallahu taala sampai 120. Ini kan bagaimana mustajabnya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umurnya juga dipanjangkan oleh Allah. Beliau radhiyallahu anhu meninggal genap umurnya 92 atau 93 tahun. Ini umurnya Anas bin Malik, dan ini tergolong umur yang panjang. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dan beliau juga termasuk minal mukthirin, dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, 7 orang ini yang di atas 1000 hadisnya. Salah satunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, wa Anasun, wal habru kal Khudri, wa Jabirun, wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang sahabat meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Salah satunya Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ya, tidak heran, karena beliau kan pelayannya Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Anas bin Malik. Maka sangat sering beliau dengarkan hadis-hadisnya Nabi. Makanya banyak beliau riwayatkan hadis itu. Nah, termasuk hadis yang kita dengarkan pada malam hari ini. Iya. Di mana Anas bin Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Kalau seperti ini, Nabi bersabda, Allah berfirman. Hadis apa namanya? Hadis qudsi. Ya, apa itu hadis qudsi? Ya, hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama berselisih pendapat, hadits qudsi itu apakah makna dan lafadznya dari Allah, atau maknanya dari Allah sementara lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Banyak dari para ulama mengatakan hadits qudsi itu makna dan lafadznya dari Allah. Mana dan lafadznya dari Allah. Tetapi yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa hadits qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Jadi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Loh, kenapa begitu? Ya, karena untuk membedakan hadits qudsi dengan Quran. Ya kan? Seandainya hadits qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah, niscaya sanad hadits qudsi lebih tinggi daripada Quran. Ya kan? Karena hadits qudsi itu kan hadits yang diriwayatkan dari Nabi langsung dari Allah. Kalau Quran melalui siapa? Melalui Jibril, berarti masih melalui perantara. Nah, kalau hadits qudsi lebih tinggi dong sanadnya. Sementara tidak ada yang lebih tinggi sanadnya daripada Quran. Allah, malaikat Jibril, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama yang dirojihkan oleh beliau, hadits qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadits qudsi beda dengan Al-Qur'an.
Kalau Quran datang secara mutawatir, iya, pasti dia. Tidak dikenal lagi sahih, hasan, doib, enggak. Beda dengan hadits qudsi. Kalau hadits qudsi ada yang sahih, ada yang hasan sanadnya, ada yang doib, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Itu kalau hadits qudsi. Quran tidak seperti itu ya kan. Nah, makanya beda antara Quran dengan hadits qudsi ini. Nah, ya, dan para ulama menyebutkan perbedaan-perbedaan yang lain, seperti misalnya kalau Quran itu kita membacanya, mengqiraahnya, ya, itu ibadah. Beda dengan hadits qudsi. Kalau Quran kan satu hurufnya dibaca, dilipat gandakan oleh Allah 10. Iya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Quran, baginya satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kalau Quran. Hadits qudsi tidak seperti itu. Hadits qudsi tidak mencakup keutamaan yang disebutkan oleh Nabi tadi, karena bukan Quran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran, kami yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Sehingga Quran itu sanadnya mutawatir, tanpa ada keraguan, dijaga oleh Allah kemurniannya. Beda dengan hadits qudsi, karena dimasukkan juga di dalamnya riwayat-riwayat yang lemah. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan banyak perbedaan-perbedaan lain disebutkan terkait dengan perbedaan hadits qudsi dengan Al-Quran itu. Nah, yang kesimpulannya bahwa hadits qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Quran. Kalau Quran memang makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka disebutkan dalam hadits ini, hadits qudsi, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, andaikan engkau datang kepadaku dengan dosa kesalahan biqurabil ardi, sepenuh bumi, banyaknya dosanya itu. Andaikan kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini kan nampak keutamaan tauhid itu, ya kan? Bahwa tauhid menggugurkan dosa sesuai dengan judul bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Nah, hadis ini beliau sebenarnya meringkas, ya, dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada 3 kalimat, ya, dan beliau hanya meringkasnya sesuai dengan syahid dari hadis tersebut. Kalau lengkapnya hadis itu, ya, bahwa disebutkan annallaha ta'ala qala, Allah ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Andaikan engkau terus berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Ya bani Adam, ya, lau balagat dzunubuka ananas sama, wahai anak cucu Adam, andaikan dosamu setinggi langit, ananas sama, andaikan dosamu mencapai setinggi langit, summastaghfartani, lalu engkau datang dengan meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Nah, kemudian yang ketiganya barulah datang hadis ini. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, andaikan engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau datang kepadaku tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Nah, hadis ini, ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah.
Menunjukkan hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim Nabi SAW, kalimat yang ringkas tetapi memuat makna dan kandungan yang sangat luas. Nah, yang globalnya hadis ini tercakup di dalamnya ya ada 3 sebab dari sebab-sebab terampunkannya sebuah dosa. Yang pertama, doa dan harapan. Doa dan harapan. Seorang yang selalu berdoa dan mengharap kepada Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sebab diampuninya dosa itu. Dan yang ketiga adalah tauhid. Yang ketiga adalah tauhid. Ini sebab terhapuskannya dosa-dosa. Nah, bahkan tauhid adalah sebab terbesar dihapuskannya dosa. Bahkan tanpa tauhid tidak mungkin dosa orang itu bisa terampuni, ya kan? Seseorang kalau misalnya dia melakukan perbuatan dosa, ya, kemudian dia mau taubat, tetapi akidahnya rusak, tauhidnya tidak benar, bagaimana dia mau bisa diampuni oleh Allah? Iya, bahkan ini yang menjadi poin utamanya, tauhid dulu. Ya, kalau benar tauhidnya, baru dilihat yang lainnya. Karena tauhid ini menentukan benar tidaknya iman kita, sah tidaknya Islam kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cacat tauhidnya berarti jatuh dalam perbuatan syirik, dan syirik menyebabkan orang yang melakukannya tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa di bawah dari kesyirikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang ya hendaknya memperbaiki tauhidnya, karena dengan tauhid itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan sebenarnya sangat banyak sebab-sebab ya terampuninya dosa itu, selain dari apa yang boleh sebutkan di sini. Ya, termasuk diantaranya ya yang menyebabkan dosa-dosa itu terampuni seperti amalan jihad fisabilillah. Itu menggugurkan dosa itu. Ya. Bahkan kata Nabi SAW ketika terjadi perang Badar, ya, dan diantara sahabat ada yang meninggal, ya, tapi kebanyakannya hidup karena di perang Badar, ya, yang kalah ketika itu adalah orang-orang musyrikin. Sahabat ada yang terbunuh beberapa orang, ya, di perang Badar. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada ahlul Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan, karena Allah telah mengampuni kalian. Menunjukkan bahwa amalan jihad sebab terampuninya dosa. Ini para jamaah. Dan ulama mengatakan bahkan seluruh amalan baik secara umum penggugur dosa juga. Berdasarkan ayat di dalam Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik menghapuskan amal-amal buruk. Nah, berarti kebaikan itu secara umum menghapuskan apa? Menghapuskan dosa. Nah, ya, dan secara khusus memang Nabi sebutkan, seperti misalnya sholat, bahkan sebelumnya wudu. Wudu itu ketika seorang berwudu, ya, maka tidaklah menetes, ya, tetesan-tetesan bekas wudunya, melainkan akan gugur dosa-dosanya. Ya, akan gugur dosa-dosanya. Sholat juga demikian, ya kan? Sholat juga demikian. Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang yang mengadukan dosanya, dia mau taubat. Ya, apa taubatnya? Tegakkan hukuman untukku ya Rasulullah. Nabi diam sampai datang waktu sholat. Nabi sholat bersama sahabatnya diimami, ya. Kemudian Nabi tanya, mana orang yang tadi tanya tadi, mana? Saya ya Rasulullah. As-shallaina ma'ana, kata Rasulullah, apakah kamu sholat bersama kami? As-shallaita ma'ana, kata orang ini, na'am ya Rasulullah, aku sholat bersamamu ya Rasulullah.
Maka kata Rasulullah membaca ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Apa yang kau lakukan dari amal kebaikan itu telah menggugurkan dosa-dosamu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Taib. Maka ini dari perkara yang menggugurkan dosa. Termasuk di dalamnya juga apa? Seseorang yang tidak melakukan amalan tetapi bisa gugur dosanya. Apa itu? Ditimpa musibah. Itu juga penggugur dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda apa? Ma min muslimin ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala husnin wala ada wala gham hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa penyakit, rasa sakit, derita, gundah gulana, kesedihan, gangguan, bahkan sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadi sangat banyak, penggugur dosa itu sangat banyak ya kawan. Tetapi yang paling utamanya, di antara yang paling utamanya, bahkan yang menjadi intinya adalah tauhid. Itu yang menjadi intinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di sini beliau sebutkan terkait dengan kesyirikan kepada Allah sebagai lawan dari tauhid. Ya. Syirik itu artinya menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya musyrik. Nah, orangnya musyrik. Apa bedanya dengan kafir? Sebagian ulama membedakan antara musyrik dengan kafir. Sebagian lagi ada yang mengatakan sama aja antara musyrik dengan kafir. Yang membedakan mengatakan kalau orang musyrik ya sudah pasti kafir, tapi orang kafir belum tentu musyrik. Nah, itu perbedaannya. Bagaimana itu? Karena orang musyrik ini dia menyekutukan Allah, artinya dia sembah Allah selain Allah juga iya. Itu musyrik. Tetapi kalau ada orang yang memang dasarnya tidak menyembah Allah, maka dia tidak dikatakan musyrik, tapi kafir. Ya, karena dia memang tidak menyembah Allah. Nah, kalau ada orang yang menyembah Allah tapi selain Allah juga dia sembah, inilah musyrik. Dan orang musyrik sudah pasti kafir. Yang kafir belum tentu musyrik kalau dia tidak menduakan Allah, kalau dia memang pada dasarnya tidak menyembah Allah. Ini perbedaannya. Taib. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan kesyirikan. Berarti umum, syirik dan kafir juga masuk di dalamnya. Iya. Para ulama mengatakan bahwa syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi min khasaisillah fima ya fi syai'in min khasaisillah. Syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Yang khusus milik Allah itu 3: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka sebagaimana tauhid terbagi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, syirik juga terbagi 3. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, perhatikan. Dalam hadis ini dikatakan la tusyriku bi syai'a. Tidak menyekutukan Allah syai'an. Syai'an ini nakirah, berada dalam konteks penafian. La tusyriku. Nah, dalam kaedahnya yufidul umum. Ini memberikan faedah keumuman. Syirik model apapun dia, besarkah maupun kecilkah, syirik akbar maupun syirik asgor, kamu menyekutukan Allah entah dengan batu, entah dengan pohon, entah dengan kuburan, entah dengan nabi, wali, malaikat, ya, para nabi dan para rasul. Kapan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang bulu mau dia orang soleh atau bukan orang soleh, mau dia benda hidup ataukah benda mati. Syirik ya syirik, tidak ada bedanya. Karenanya Nabi SAW memerangi orang-orang musyrikin tanpa membeda-bedakan. Oh, yang nyembah malaikat, enggak, ini syiriknya masih ringan dan dari perangi. Oh, enggak begitu.
Nabi samaratakan. Mau nyembah pohon kau, menyembah batu, nyembah malaikat, nyembah nabi, sama, musyrik. Dan Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Nah, syirik besar maupun syirik kecil Allah tidak ridho. Makanya ya ulama menyebutkan terkait dengan ayat bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik yang dimaksud ini syirik apa? Nah, syirik besarkah atau syirik kecil? Ulama beda pendapat. Tetapi kalau kita lihat konteksnya umum, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ini dalam bahasa Arab ayyushraka itu dalam fi'il mudhari ada an-nya, berada dalam takwil masdar. Sehingga maknanya syirkan bihi, nakirah lagi. Kalau nakirah berarti umum, baik syirik besar maupun syirik kecil, Allah tidak ampuni. Allah tidak ampuni kecuali kalau dia bertaubat sebelum meninggal. Nah, itu ayat Allah tidak mengampuni dosa syirik, kata ulama bukan artinya selama-lamanya. Kalau misalnya dia sempat berbuat syirik sama sekali tidak diampuni walaupun dia taubat. Enggak. Kalau taubat sempat taubat Allah ampuni. Berlaku ayat yang lain. Ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Allah ampuni kalau taubat. Yang dikatakan Allah tidak ampuni dosa syirik itu maksudnya kalau dia meninggal belum sempat taubat, Allah tidak ampuni. Ya, Allah tidak ampuni. Kalau dosa yang lain selain syirik masih mungkin diampuni oleh Allah. Makanya pernah saya bilang kan, ya, ketika ada orang mati meninggal dalam keadaan habis menenggak minum khamar, ditutup dengan su'ul khotimah, dia muslim, mati karena itu. Atau mati habis, na'udzubillah, habis berbuat zina, bizina, mati langsung. Saya tanya, muslim dia, mati dia, masuk neraka atau masuk surga? Hah? Masuk surga atau masuk neraka? Muslim, mati gara-gara nenggak khamar, atau habis zina, atau habis merampok, mati langsung. Masuk neraka atau masuk surga? Masuk? Masuk mana dia? Hah? Wallahu alam. Iya. Ya karena kalau dia muslim, ya kan, masih muslim, masih beriman, meninggal walaupun dalam keadaan su'ul khotimah, masih mungkin tidak dia dapat ampunan Allah? Iya. Sehingga tidak boleh kita pastikan, pasti neraka ini orang ini. Tak boleh. Kalau khawatir, ya boleh khawatir kita. Jangan-jangan masuk neraka ini. Tapi memastikan tidak boleh. Karena masih mungkin Allah ampuni. Ya kan hadis bitokoh itu kan, yang punya dosa banyaknya itu, tetapi tetap diampuni sama Allah. Nah, sebagaimana tidak boleh kita pastikan orang itu surga kecuali orang yang memang divonis oleh Nabi masuk surga. Seperti 10 orang sahabat yang dijamin surga, iya pasti masuk surga. Nah, tetapi yang selain mereka ada orang meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal sujud, Pak. Masuk surga dia kalau mati? Belum tentu. Kita tidak tahu niatnya. Memang harapan besar kita, insya Allah dia masuk surga. Insya Allah ini husnul khotimah. Ya kan? Kita berharap dia masuk surga. Tetapi memastikan boleh enggak? Enggak boleh. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah, demikian mungkin yang bisa kita paparkan pada pertemuan malam hari ini. Dengan ini selesai sudah pembahasan dari bab ini, dan insyaallah taala kita akan masuk di pertemuan yang akan datang di bab yang berikutnya, bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannah. Bab siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.